Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana mengutip referensi dalam artikel jurnal internasional berbahasa Inggris. Saya Safnil Arsyad dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Mengapa mengutip referensi dalam jurnal? Reviewing and citing relevant literature are absolutely essential. Jadi sangat penting. Such as essays, thesis, research reports, dissertation, and research article. Ini sangat penting karena inilah ciri khas dari karya ilmiah, yaitu adanya kutipan terhadap referensi. Mungkin tidak ada karya ilmiah seperti esai, tesis, atau research report, laporan penelitian, disertasi yang sama sekali tidak memiliki kutipan referensi. Reviewing and citing literature are not easy, to review and cite literature, especially when writing in a foreign language, such as Indonesians writing in English. Jadi mengutip dan mereview referensi itu tidak mudah, karena beberapa hal, khususnya bagi mahasiswa pasca sarjana maupun penulis pemula. Mengapa mengutip referensi itu sulit? Menurut Kwan et al., the difficulty of writing a literature review is mainly due to the complexity of the writing processes. Karena kerumitan dalam proses menulisnya, seperti determining which opinion is appropriate to cite. Pendapat yang mana yang tepat untuk dikutip. How to address the opinion, bagaimana mengutipnya, bagaimana menyampaikannya dengan kata-kata sendiri dengan benar dan tepat. How to combine the opinions of several authors into a sentence, bagaimana menggabungkan beberapa pendapat beberapa orang menjadi satu kalimat, atau how to criticize the previous writer's opinion correctly and appropriately, bagaimana mengevaluasi, mengkritik pendapat penulis yang kita kutip dengan tepat dan benar. Many questions need to be answered by an author in reviewing and citing literature, because textbooks on literature review writing have not been able to fully answer the above question. For example, the guidelines are still ambiguous, especially for students or novice writers. Jadi menurut Kwan et al. Selanjutnya banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, yang menyebabkan mengapa mengutip dan mereview tulisan orang lain dalam tulisan kita itu tidak terjawab dalam buku-buku panduan menulis karya ilmiah, dan sebagian juga membingungkan, ambiguous, khususnya bagi mahasiswa dan penulis pemula. Lalu selanjutnya, fungsi pengutipan dalam artikel jurnal ada beberapa. Ini menurut Swales dan Fick 2012. Pertama, to respect other authors' work, untuk menghargai karya orang lain yang kita kutip. Yang kedua, to avoid plagiarism, untuk menghindari plagiasi. Yang ketiga, to support an argument, untuk mendukung klaim kita, argumen kita, pendapat kita. To help promote colleges writing on the same or related topic, untuk membantu mempromosikan, memperkenalkan karya teman-teman kita yang juga menulis tentang topik yang sama atau berhubungan. To convince readers that one has read plenty of readings on the topic, untuk
meyakinkan pembaca tulisan kita bahwa kita sudah banyak membaca referensi tentang topik yang sama. Artinya kita sudah banyak tahu tentang apa yang sedang kita tulis. To show readers that one is a member of a particular discourse or disciplines community. Untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sebagai penulis adalah anggota aktif dari satu kelompok bidang ilmu atau discourse community of disciplines, ya. A discourse community of a particular discipline. Lalu terakhir, to show that the work cited carries important information or ideas relevant to the present work. Terakhir yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa referensi yang kita kutip itu punya hubungan yang erat, ya, keterkaitan yang dekat dengan karya yang sedang kita tulis atau tulisan yang sedang kita buat. Tujuan pengutipan referensi dalam artikel jurnal ada 4, ya, menurut Swales 1990. Yang pertama, disagreeing in some aspect with the previous research results. Jadi kita pertama bisa tidak sependapat, ya, dengan hasil penelitian seseorang. Jadi tidak selalu kita menyatakan setuju, ya, atau sependapat dengan hasil penelitian orang. Jadi boleh kita disagree. Tentu kita sampaikan dengan cara yang sopan, ya, polite, okay? Jadi boleh disagree. Yang kedua, considering the result of previous studies to be invalid, menganggap hasil penelitian terdahulu itu menurut kita ya tidak valid atau tidak reliable. Tentu kita berdasarkan hasil analisa terhadap metode yang dipakai. Yang ketiga, answering certain question left from previous studies, menjawab pertanyaan yang belum terjawab, ya, pada penelitian terdahulu. Lalu yang terakhir, finding the need to look further in the development of a particular case, untuk menemukan kelanjutan atau perkembangan dari suatu kasus, ya. Jadi kita membaca referensi dan mengutipnya itu untuk minimal 4 tujuan, yaitu untuk disagree, tidak sependapat, menganggap hasil penelitian terdahulu itu tidak valid atau reliable, untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan kenapa, ya, kita masih perlu meneliti suatu topik. Jadi ini lebih kepada menciptakan gap, ya, of knowledge. Tapi tentu bisa saja kita menyatakan sependapat, mendukung, setuju dengan hasil penelitian orang lain, ya. Jadi ini tujuan ini khusus untuk menciptakan information gap atau knowledge gap, sehingga kita perlu meneliti sesuatu. Jadi ini kita buat di dalam literature. Lalu bagaimana penggunaan tenses, ya, di dalam pengutipan? Ketika kita mengutip referensi itu, lalu kalimat kita itu menggunakan tenses apa? Jadi juga ini menurut Fick dan Swales 2009 ada 3 pilihan. Yang pertama adalah past tense. Kita gunakan ketika kita merujuk, ya, mengacu kepada hasil suatu penelitian yang sudah dilaksanakan tentunya, ya, yang kita temukan di sebuah referensi, ya. Misalnya Richard 2020 found that. Jadi tidak find tapi found that. Richard 2020 reported that, ya. Jadi menggunakan tenses past tense dengan ciri kata kerja bentuk lalu, ya, atau bentuk kedua, ya, past form of verb. Lalu yang kedua, present perfect tense is used when referring to an area of inquiry, ya. Present perfect digunakan ketika kita merujuk kepada suatu area penelitian, ya, atau kepada
uh, sekelompok peneliti. Misalnya, many studies have been conducted on a particular topic. Many researchers have suggested that. Jadi kalau kita mengacu kepada lebih banyak orang, tidak satu orang, tidak satu penelitian, maka kita gunakan present perfect. Terakhir, present tense is used when referring to generally accepted knowledge of the field. Di present tense kita gunakan pada pengetahuan yang sudah umum diterima orang oleh orang banyak. Jadi tidak lagi satu hasil penelitian atau penelitian sekelompok penulis atau peneliti, tetapi pada pengetahuan atau teori atau pendapat yang umum diterima yang sudah menjadi teori. Namun menurut Swales 2009, Fick dan Swales 2009, the difference between the three types of forms, perbedaan antara ketiga tenses itu is not obvious, tidak begitu nyata, karena authors may opt for using, penulis itu bisa saja memilih menggunakan bentuk lain untuk karena alasan-alasan tertentu. Misalnya perubahan antara bentuk past tense ke present perfect lalu kemudian ke present tense oleh penulis itu menunjukkan bahwa pendapat atau informasi yang dikutip atau hasil penelitian yang dikutip itu semakin dekat, closer kepada author's research, kepada penelitian penulis sendiri dalam berbagai bentuk, seperti closer to the author's opinion itself, dekat dengan pendapat penulis sendiri, dekat dengan topik penelitian atau temuan penelitian penulis, atau closer to the theory or knowledge that is generally accepted, semakin dekat kepada teori atau pengetahuan yang sudah umum diterima. Jadi ini pertimbangan ini bisa menyebabkan seorang penulis berubah menggunakan tenses di dalam kutipan dari past tense ke present perfect lalu terakhir ke present tense. Nah, jadi kalau kita secara umumnya kita mengutip satu penelitian, temuan satu penelitian, kita gunakan past tense. Ketika kita mengacu kepada temuan banyak penelitian atau topik banyak penelitian, kita gunakan present perfect. Lalu ketika kita mengacu kepada pendapat umum atau teori yang sudah diterima banyak orang, kita menggunakan present tense. Lalu aspek lain dari pengutipan itu adalah gaya pengutipan, yaitu integral dan non-integral. Menurut Thompson and Tribble 2001, integral citation itu dapat dibagi menjadi verb controlling, naming, dan non-citation. Integral citation ini adalah pengutipan yang sumber referensinya kita tulis ada di dalam kalimat pengutipan. Misalnya Jacobs 2020 says that. Nah, jadi Jacobnya itu menjadi subjek kalimat kita, atau according to Jacob 2020 moon is made of cheese misalnya. Jadi kita masukkan sumber nama penulis yang kita kutip di dalam kalimat kita, sebagai subjek atau sebagai adverb tambahan, seperti according to Jacob, dan seterusnya. Itu nama sumber penulis yang kita kutip itu ada di dalam kalimat kita, dan biasanya itu sebagai subjek.
Nah, kutipan bergaya non-integral ya sebaliknya ketika nama dan tahun kutipan atau sumber referensi itu tidak masuk ke dalam kalimat ya. Tetapi kita cantumkan di akhir kalimat di dalam tanda brackets, di dalam tanda kurung. Jadi tidak menjadi bagian dari kalimat. Dari itu disebut dengan kutipan bergaya non-integral. Nah, jadi yang integral saja ini menurut Thomson and Tribble itu ada verb controlling, naming, dan non-citation. Jadi ada 3 jenis pula ya, seperti yang ini verb controlling ya, ini blend 2003 also explain. Jadi blend ini sebagai subjek. Jadi ini disebut dengan integral yang verb controlling ya, jadi ini salah satu contoh dari bentuk integral citation. Nah, yang naming contohnya adalah a study on language used by female Malaysian bloggers was carried out by Akhamilah ya 2009. Nah, ini juga dianggap sebagai integral karena nama penulis yang dikutip masuk ke dalam kalimat ya. Jadi tidak di luar kalimat ya, karena ada di sini ya was carried out by. Jadi ini kalimat pasif, lalu by-nya ini adalah doer-nya, pelakunya ya. Jadi menjadi bagian dari kalimat ya, kutipan ini. Jadi ini menurut referensi tadi ya, sumber tadi ini disebut dengan naming ya, integral citation. Yang terakhir, the third subcategory of integral citation is non-citation. Dia sebut ini non-citation ya. Ini contohnya, Messaris states that these are basically 3 functions of visual images. Nah, jadi ini sumbernya ya Messaris ya. Nah, ini disebutnya non-citation karena di sini tidak ada sumber informasi yang jelas ya, tahunnya tidak ada ya. Tetapi ini tetap dianggap ini salah satu bentuk integral citation karena sumber sumber informasinya disebutkan tapi tahunnya tidak, jadi tidak lengkap, jadi tidak mengacu ke salah seorang sumber ya, atau sekelompok sumber. Jadi ini dianggap non-citation, tapi tetap bentuknya ini adalah integral ya. Nah, di sini disebutkan it is most commonly used when the reference has been supplied earlier ya, in the text. Jadi ini sudah disebut ya, Messaris ini sudah disebut sebelumnya. Di sini tidak lagi perlu disebut ya, karena ya, mungkin di dalam paragraf yang sama ini sudah disampaikan ya, tidak perlu diulang lagi. Nah, pengutipan non integral ya, ini juga ada bagian-bagiannya ya, ada kategorinya ya. Tadi saya katakan yang non integral adalah ketika sumber referensi itu tidak menjadi bagian kalimat pengutipan tetapi di luar ya, dan di luar itu sering di akhir ya. Nah, seperti contohnya source or attribution citation which indicate where the idea or information is taken from. Ini cirinya. Yang kedua, identification. Ini yang pertama ini bisa saja ini dinyatakan dengan angka ya, seperti footnote atau endnote ya. Nah, jadi tidak dicantumkan di dalam kalimat tetapi dinyatakan di tempat lain ya, di bawah catatan kaki maupun di catatan akhir. Identification citation which identify an actor in the sentence, as in ini contohnya it has been suggested ya, it has been suggested. Nah, jadi Wilson 1999 ini sumber referensi tetapi tidak menjadi bagian dari kalimat it has been suggested. Nah, berikutnya origin citation which indicate the originator of a concept, technique or product. Nah, ini contohnya ya, the originator of a concept, technique or product. Ini sumbernya Thomson 2001 halaman sekian.
as in the CPE procedure KIM 1985. Jadi sumbernya ini dibuat di dalam kurung, tetapi tidak menjadi bagian dari kalimat. Jadi tidak menjadi subjek, tidak menjadi predikat, ya, atau keterangan. Jadi tidak seperti integral citation. Makanya ini dikelompokkan sebagai kutipan non-integral. Reference citation which point to work containing further information. Jadi ini juga sumbernya tidak dicantumkan, tapi dikatakan mengacu ke referensi selanjutnya, where the cited work illustrate what is stated in the sentence, ya. Jadi pada intinya perbedaan antara integral dan non-integral ini adalah, ya, integral itu sumber referensi dicantumkan di dalam kalimat sebagai salah satu bagian dari kalimat, apakah itu subjek atau predikat atau keterangan, nah, di dalam kalimat pengutipan. Kalimat kutipan yang non-integral adalah sumber referensi itu dicantumkan di dalam kurung kedua-duanya, yaitu nama akhir, ya, dan tahun, ya. Kalau itu kutipan langsung ada halaman, ya, page. Nah, itu ditulis di dalam kurung, jadi tidak menjadi bagian dari kalimat pengutipan. Lalu bagaimana hasil penelitian tentang penggunaan gaya pengutipan ini antara integral dan non-integral citation, ya, pada jurnal internasional? Nah, jadi Highland 1999 menemukan bahwa tipe pengutipan non-integral itu lebih banyak digunakan dalam bidang ilmu biologi, fisik, electronic engineering. Nah, namun dalam filosofi, bidang ilmu filosofi, itu integral citation yang lebih sering digunakan. Jadi kalau kita kelompokkan di sini, bidang ilmunya science dan engineering itu lebih banyak menggunakan non-integral citation, sementara yang filosofi atau social science, ya, itu lebih banyak menggunakan integral citation. Jadi lebih populer non-integral citation di bidang ilmu sains dan teknologi, ya. Berikutnya ya 2010 juga menemukan a similar finding, artinya non-integral citation lebih sering dipakai di dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, ya. Mengapa begitu? Ya, ini pendapat Cronin seperti dikutip di dalam Swales dan Fick 2012, ya, karena content counts for more than connection. Jadi isi yang informasi yang kita kutip itu jauh lebih penting daripada orangnya, sumbernya, ya, gitu. Nan et al. 2012 juga menemukan bahwa dari 36 pengutipan dalam penelitian mereka dalam bidang applied chemistry adalah dalam bentuk non-integral, ya. Menurut Nan et al., by using the type of citation, authors position themselves as neutral. Jadi penggunaan model atau gaya pengutipan non-integral adalah untuk memposisikan penulis sebagai orang yang netral, ya, terhadap pendapat atau hasil penelitian tersebut. Jadi tidak berpihak. The information contained in the reference, and if the authors want to position themselves as a distant from such information, they tend to use the integral type of citation, ya. Jadi kalau dia ingin memposisikan dirinya di dalam pengutipan itu, maka dia menggunakan integral citation, ya. Kalau dia ingin netral, maka dia menggunakan pola pengutipan non-integral. Nah, ini bagaimana penulis Indonesia
menggunakan gaya pengutipan di dalam artikel jurnal internasional. Jadi ini jurnalnya jurnal internasional semua, tetapi penulisnya orang Indonesia, ya, dalam berbagai bidang ilmu. Dari sini kita lihat juga bahwa penulis Indonesia pun lebih cenderung, lebih sering menggunakan pola pengutipan non-integral, ya, daripada yang integral. Artinya penulis Indonesia sudah menggunakan pola yang sama dengan penulis internasional. Ya, jadi ini karena jurnalnya memang sudah jurnal internasional. Nah, kalau jurnalnya jurnal nasional ya mungkin berbeda pola penggunaannya, frekuensi penggunaan pola yang dua ini, integral dan non-integral. Berikutnya juga ya, temuan penelitian lain, ya, yang saya lakukan pada tahun 2018 yang tadi juga saya yang meneliti, terbit di jurnal Asian Englishes pada tahun 2018. Yang ini terbit di jurnal Discourse and Interaction juga tahun 2018, dan ini membandingkan penggunaan pola pengutipan dalam artikel jurnal medical, ya. Kalau yang ini satu British Medical Journal sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan Acta Medica Indonesiana. Jadi ini jurnal internasional yang terbit di Indonesia. Kedua-duanya jurnal internasional namun berbeda kuartil, ya. Kalau British ini kuartil 1, ya, ini sangat sulit menembus jurnal ini. Kalau Acta Medica ya saya kira ini kuartil 3, ya. Lalu kita lihat penggunaan gaya pengutipan integral, ini hampir tidak ada sama sekali di British Medical Journal. Sementara di Acta Medica Indonesia ada 6 frekuensi atau 3,8%. Nah, sementara yang non integral itu di British Medical Journal 100%, ya, sementara di Acta Medica Indonesiana 96,2%. Artinya ini mengikuti gaya pengutipan jurnal internasional, ya. Seperti yang ada bidang ilmu lain. Jadi ini khusus bidang ilmunya kesehatan kedokteran, ya, kesehatan dan kedokteran. Jadi sudah sesuai, ya. Jadi demikian petunjuk atau pedoman bagaimana mengutip referensi di dalam menulis artikel jurnal. Jadi yang pertama tadi masalah tenses, ya, kita gunakan past tense ketika kita mengacu kepada temuan penelitian seseorang, ya, yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita menggunakan present perfect tense ketika kita merujuk sekelompok hasil penelitian sekelompok peneliti atau merujuk kepada suatu bidang penelitian, ya. Lalu yang ketiga, present tense ketika kita merujuk kepada teori atau pengetahuan yang sudah umum berlaku atau umum diterima oleh penulis maupun pakar satu bidang ilmu, ya, sudah menjadi general knowledge, ya, atau general information. Nah, lalu tentang gaya pengutipan, gaya mana yang akan kita pakai. Nah, kalau Swells itu memberikan petunjuk, ya, kalau kita mengutip orang yang terkenal dalam satu bidang ilmu dan kita ingin menunjukkan bahwa kita penulis adalah orang yang aktif dalam satu bidang ilmu. Jadi kalau kita itu paham dengan satu bidang ilmu, kita tentu memperlihatkan bahwa kita kenal dengan gatekeepers, orang-orang penting, pakar-pakar dalam satu bidang ilmu. Nah, kalau kita mengutip orang-orang penting seperti itu, sebaiknya kita menggunakan pola pengutipan integral. Artinya, nama orang yang kita kutip dan tahun
terbitannya kita masukkan ke dalam kalimat, ya. Kalau kalimat pengutipan kita menjadi subjek misalnya, atau menjadi keterangan, ya, according to, ya, according to George 2020, atau George 2020 claims that. Jadi kita sekaligus menunjukkan kita kenal dengan George, ya, orang yang terkenal dalam satu bidang ilmu. Tetapi kalau menurut kita penulis yang kita kutip itu tidak orang terkenal, tidak pakar, dan informasi yang dia tulis jauh lebih penting daripada orangnya, maka kita gunakan pola pengutipan non-integral. Artinya sumbernya, sumber referensi kita cantumkan di belakang, di luar kalimat, ya, kita taruh di dalam kurung. Jadi itu pedomannya, ya. Jadi kalau dari data penelitian tadi, di jurnal-jurnal internasional dalam berbagai bidang ilmu, penulis lebih cenderung menggunakan pola non-integral daripada integral, ya, karena tadi katanya isi, ya, konten itu lebih penting daripada orang, ya, pendapat itu lebih penting daripada orang yang, nama orang yang kita kutip, sehingga kita lebih menonjolkan informasi yang kita kutip daripada siapa penulisnya, ya. Namun kita tetap mencantumkan sumbernya, ya, secara non integral, ya. Demikian yang perlu saya sampaikan, ya. Semoga ada manfaatnya. Apabila video ini dirasakan perlu, ya, silakan dibagikan ke teman atau kerabat yang lain agar ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.